Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Sains. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ya hari pertama teman-teman mengikuti kegiatan sains di semester 2. Setelah sebelumnya teman-teman sudah melaksanakan pembelajaran sains di semester 1. Baik teman-teman, untuk semester 2 ini temanya masih tentang Al-Quran. Subtemanya Ma'rifatullah, topiknya yaitu bagian-bagian tumbuhan, dan subtopiknya yaitu buah. Nah teman-teman, untuk pengertian buah sendiri sudah pernah sampaikan pada pendahuluan di sentra matematika. Mudah-mudahan teman-teman semua baca ya. Nah untuk sains ini Pak Rahman akan membacakan referensi ayat yang berkaitan dengan buah. Nah di sini salah satu ayat yang Pak Rahman ambil ya sebagai referensi tentang buah ada di surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Surat Al-Baqarah ayat 126. Nah, di dalam ayat ini sebetulnya menyeramkan teman-temannya bagi azab bagi orang-orang kafir. Tapi di dalam ayat ini juga terdapat kata buah ya. Ini membuktikan bahwa buah itu ada di dalam kata buah ini ada dalam Al-Qur'an. Allah pernah menyebutkannya. Ini salah satu ayat yang mengandung kata buah di dalamnya. Ya, baik teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut tentang manfaat buah ya dan pengetahuan lain tentang buah maka akan kita lanjutkan insyaallah pekan depan ya. Untuk sekarang Pak Rahman akan lanjutkan kepada materi kita hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bencana alam dapat merusak kelestarian alam tempat makhluk hidup tinggal ya. Jadi lingkungan kita ini ya selalu bersinggungan dengan makhluk hidup lain teman-teman ya. Jadi bumi ini bukan hanya manusia yang tinggal, tapi ada hewan, ada tumbuhan, dan ada makhluk Allah lainnya ya. Lalu bagaimana jika kita ini tidak bisa merawat lingkungan? Jika kita ini abai terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan, maka apakah dampak negatifnya akan kembali pada kita? Ya, jawabannya adalah iya. Ya. Nah, di sini Rahman akan bacakan ya tentang bencana alam yang ditimbulkan oleh perilaku manusia yang tidak rawat terhadap lingkungan. Bencana alam yang sering terjadi semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat memperkirakan kapan terjadinya ya. Contoh bencana itu antara lain gempa bumi, gunung berapi ya, gunung berapi yang meletus, kemudian dan banjir dan lain sebagainya. Jadi banyak bencana itu. Nah, kemudian meskipun bencana tersebut disebabkan oleh alam, manusia punya peran ya, punya peranan ya dengan timbulnya peristiwa bencana alam ini. Jadi manusia juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya bencana alam. Ya, misalnya kebiasaan menebang hutan secara sembarangan. Ya, teman-teman, apa coba kira-kira yang akan diakibatkan oleh perilaku manusia yang menebang hutan secara sembarangan? Ya, maka gunung-gunung atau hutan-hutan yang manusia tebang pohonnya secara sembarangan, maka tanahnya itu akan rapuh, mudah longsor ya. Kemudian ada juga yang kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya membuang sampah di saluran air. Nah, itu akan terjadi penyumbatan di saluran air atau pada sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Lalu apakah ketika sudah terjadi banjir kita aman? Tidak, justru banjir itu akan berakibat buruk
bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di bumi, ya. Coba teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat berita tentang penduduk atau masyarakat yang tempat tinggalnya terendam banjir? Coba bayangkan, apakah mereka merasa bahagia? Tidak, ya. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang pernah merasakan banjir. Bagaimana rasanya? Ya, tidak enak, bukan? Ya, pasti tidak enak. Maka itulah dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku manusia yang tidak rawat terhadap lingkungan, ya. Nah, teman-teman, itu teman-teman, ya. Jadi apa yang tadi Pak Rahman contohkan, bencana alam yang Pak Rahman contohkan itu adalah memiliki peranan manusia. Jadi peran manusia itu besar pada bencana yang tadi Pak Rahman contohkan. Ada bencana banjir dan bencana longsor. Jadi manusia itu bisa menjadi penyebab terjadinya bencana, ya. Walaupun memang sudah sunnatullah, sudah menjadi takdir Allah bencana itu terjadi, tapi sudah semestinya manusia berikhtiar, ya, berusaha untuk menjaga lingkungan ini agar tetap terjaga, agar tetap sehat, ya, sehingga dijauhkan dari yang namanya bencana alam, ya. Dengan ikhtiar insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi kalau kita abai terhadap lingkungan, kita tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap tumbuhan, terhadap hewan, ya, maka dampak negatifnya akan kembali kepada kita. Nauzubillah min zalik, ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Rahman ajarkan kepada teman-teman. Dan setelah ini teman-teman boleh, apabila belum paham, boleh diputar ulang videonya. Apabila sudah paham, maka silakan teman-teman buka Google Classroom-nya, buka tugasnya, ya, atau buka worksheet-nya, silakan dikerjakan semampunya saja, ya. Oke, setelah teman-teman selesai mengerjakan, maka teman-teman silakan laporkan hasil pekerjaannya, ya, lewat foto boleh, ya, silakan kirimkan lewat WA. Nah teman-teman, itu saja yang bisa Pak Rahman sampaikan terkait materi kita hari ini. Pesan Pak Rahman, tolong teman-teman tetap semangat, tidak menunda-nunda pekerjaan, pastikan fokus, ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.